Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Belum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua, dimanapun lo berada. Agak berbeda sekarang. Gue mencoba untuk berlanjut di mana aja. Dan sekarang gue lagi di Twin House Cipete. Sedang menunggu istri bekerja dan gue mencoba untuk konten. Gue waktu mau mulai video ini, konten ini gue kayak gila ya nih. Gue nge-podcast sendirian ini udah dari 2018. Zaman gue masih kuliah dengan segala pemikiran idealisme gue. Dan sekarang gue mau coba untuk melanjutkan podcast ini lagi dengan status gue yang baru. Dengan gue yang sekarang sudah menikah. Well iya, gue udah menikah sekarang. Dan ini juga yang gue pengen bicarakan di episode kali ini. Kenapa kita mau nikah ya? Dulu kalau dipikir-pikir dulu tuh gue kayaknya gak pengen banget buat nikah cepet. Gue itu pengennya nikah di usia 35 aja. Bahkan dulu gue kayaknya suka banget nanya ke orang gitu ya, alasannya apa sih lo pada mau nikah gitu. Dan banyak juga orang-orang yang pada gak bisa jawab gitu. Dan ternyata bener kata orang, yang gue baru tahu adalah when you know you know. Karena kayaknya akan tiba, dan kayaknya setiap orang tuh akan tiba masanya lo tersadar sendiri kayak gue kayaknya mau nikah. Dan gue juga dulu sempat dengar ada beberapa orang bilang opsinya tuh kadang ada dua. Ada yang gue mau sama lo karena gue mau nikah. Ada juga yang gue mau nikah karena gue sama lo. Nah, dan pemikiran yang datang ke gue adalah pemikiran yang kedua saat itu. Gue mau nikah karena gue sama lo gitu. Karena kalau gue mau sama lo karena gue mau nikah kan mungkin lo udah kepepet sama deadline waktu lo harus nikah. Udah dituntut sama keluarga untuk harus nikah. Akhirnya yaudah gue mau sama lo deh gitu. Tapi yang datang ke gue adalah urgensinya bukan datang dari gue mau nikahnya, tapi karena gue sama dia jadi gue mau nikah. Karena memang saat itu kan gue gak mau nikah muda, gue pengennya tua aja gitu. Tapi ternyata ketika gue ketemu orang ini, entah kenapa perasaan itu muncul aja. Saat itu kayaknya di kepala gue ya, gue kayaknya bisa ngebayangin gue sampai tua sama orang ini. Dan kalau misalnya gue dikasih rezeki anak, gue mau ibunya dia. Ada tuh perasaan-perasaan kayak gitunya. Dan gue rasa gue juga bisa jadi teratur sama orang ini di tengah ketidakdisiplinan gue. Kayaknya itu yang gue rasain saat gue mau menikah. Yang paling kuat, pemikiran itu ada datang sendiri aja, keyakinannya datang sendiri aja. Ya itulah mungkin yang orang bilang disitulah ketika Tuhan sedang bekerja mengubah cara pandang umatnya, melembutkan hati umatnya. Anjing, gila bahasa gue. Dan ya udah, perasaannya datang gitu aja tiba-tiba. Dan situ gue akhirnya mulai meyakini kayaknya emang hidup kita tuh nggak pernah bisa ditebak.
Kayak bahkan di satu momen kecil aja kadang bisa bisa ngerubah cara pikir kita, cara pandang kita. Dan gak ada yang tahu kalau tiba-tiba lo besok mau hijrah. Gak ada yang tahu kalau tiba-tiba lo besok mau putus. Dan pada akhirnya prinsip dan pemikiran lo tuh tidak akan pernah lurus seiring berjalannya waktu. Dan pada akhirnya dia akan belok ke kanan atau kiri seiring panjangnya perjalanan hidup yang lo lewati. Ada yang tahu. Makanya kalau lo punya pemikiran yang berbelok-belok, gak usah takut sama ngejilat ludah sendiri. Karena pada akhirnya hidup lo gak akan pernah ketebak. Dan gak apa-apa buat jilat ludah lo sendiri. Cuek aja lagi. Mungkin itu dari gue gak pengen panjang-panjang. Gue cuma pengen lebih konsisten aja, gak perlu panjang-panjang. Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang lain. Nama gue Ridwan Handoko. Gue pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.